Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak YouTube Edelweiss. Kali ini sahabat Edelweiss, saya ajak tiktokan di puncak Gunung Penanggungan. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing ke ya mesti kalah. Bukan. Maksud saya ajak menemani saya solo hiking di Gunung Penanggungan via Jolotundo. Penanggungan via Jolotundo tidak hanya mistis dan keren pemandangannya, namun juga terkenal dengan 1000 candi. Mau tahu candi apa saja? Yuk tonton terus video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Seperti biasa, karena dapat libur 2 hari, saya isi kegiatan dengan solo hiking ke Gunung Penanggungan via Jolotundo. Sebelum berangkat, saya pastikan makanan burung aman dan memberi makan kucing yang sudah saya pastikan untuk 2 hari ke depan aman. Setelah dirasa semuanya aman, pukul 6 pagi langsung saya berangkat. Seperti biasa pakai motor andalan. Di tengah perjalanan alias di Pasar Mojokerto, entah nama pasarnya apa, saya tidak cari tahu. Sejenak saya berhenti dan ke warung di sekitar pasar. Saya beli nasi lodeh, lauknya ayam. Yummy. Saat ini pukul setengah 8 pagi. Setelah sarapan, saya pun melanjutkan perjalanan yang sangat menyenangkan sekali. Betapa tidak, mata ini dimanjakan sejuknya hamparan sawah dan gunung menjulang tinggi. Namun saya harus berjalan terus, kalau tidak ya tidak sampai-sampai. Setelah menempuh perjalanan 2,5 jam, akhirnya sampai juga di base camp Penanggungan via Jolotundo. Udaranya sejuk dan nyaman sekali. Sesampainya di base camp, saya langsung mengurus administrasi. Biaya masuk 20.000, ini sepaket dengan parkir sepeda motor. Setelah mengurus, saya istirahat sejenak sambil menikmati suasana base camp yang sejuk dan asri. Jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Saya langsung bergegas untuk mendaki Gunung Penanggungan via Jolotundo. Trek perjalanan awal sangat landai. Di situ terdapat hutan bambu, ladang warga dan terlihat beberapa rumah warga dan gubuk. Pepohonan di sini masih rindang dan besar-besar. Setelah berjalan 1,5 jam, akhirnya saya sampai juga di pos 2. Sempat kaget ada suara lonceng dan suara-suara yang aneh. Dan ternyata ada warga yang lagi sembahyang. Tidak perlu mengganggu apalagi mengejek. Cukup bagimu agamamu, bagiku agamaku. Setelah melewati pos 2 akan ketemu persimpangan. Jika arah kanan itu jalur base camp Kedung Wudi, sedangkan terus itu puncak. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, saya sempatkan ke warung minum es. Warung ini biasa buka hari Sabtu dan Minggu dan tanggal merah. Setelah puas makan dan minum, aku pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Cukup 30 menit perjalanan dari warung tadi, kita sudah bertemu Candi Bayi. Candi Bayi adalah candi pertama kali yang kita temui jika mendaki ke Gunung Penanggungan via Jolotundo atau Kedung Wudi. Candinya bersih, terawat, dan rapi. Setelah puas melihat-lihat candi, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Untuk sampai pos 3, jarak tempuh 30 menit dari Candi Bayi. Total perjalanan dari base camp ke pos 3 jam perjalanan. Namun itu saya yang suka istirahat dan mengambil video. Jika sahabat Edelweiss mungkin lebih cepat dari saya. Setelah dari pos 3, kita akan bertemu Candi Putri. Candi Putri ini adalah candi kedua yang kita lewati setelah Candi Bayi. Perjalanan dari pos 3 ke Candi Bayi adalah 30 menit perjalanan. Setelah Candi Putri, kita akan sampai ke pos 4. Tidak perlu memakan waktu lama, hanya 5 menit dari Candi Putri. Di pos 4 ini kita bisa melihat Gunung Pekel, itu Gunung Pekel yang ada di belakang kanan itu, dan Gunung Penanggungan di samping kiri. Nah, ini Gunung Penanggungan bisa dilihat di pos 4, dan di pos 4 ini kita bisa mendirikan tenda dan juga ada banyak spot-spot foto yang keren. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Candi Pura. Alhamdulillah sudah sampai di Candi Pura. Candi Pura ini candi ketiga yang kita temui di Penanggungan via Jolotundo. Di sini ada pertigaan. Jika terus itu ke Gunung Penanggungan, jika ke kiri itu ke Gunung Pekel. Oke, los. Kita akan menuju puncak Gunung Penanggungan, namun kita akan menjumpai Candi Getong dan Candi Sinta. Di antara candi-candi ini jaraknya berdekatan,
Oke, kita akan telusuri. Ini saya sendirian, tidak ada orang sama sekali, entah akunnya yang berangkatnya kebagian atau gimana. Inilah Candi Gentong, candi keempat yang kita temui di Gunung Penanggungan via Jolotundo. Suasananya sejuk dan asri. Kenapa dinamakan Candi Gentong? Ya, karena ada gentongnya. Tidak jauh dari Candi Gentong ada Candi Sinta. Candi Sinta ini candi yang kelima yang bisa kamu jumpai saat mendaki ke Gunung Penanggungan via Jolotundo. Candinya sangat bersih sekali, indah dan terawat. Pokoknya betah berlama-lama di sini. Setelah kita melewati Candi Sinta, kita akan menemui perempatan. Jika kita ke kiri, itu banyak candinya namun jalan buntu. Namun jika kita belok ke kanan, itu menuju puncak, banyak candi, tapi jalannya lebih panjang atau lebih lama. Nah, kalau terus itu ke puncak, lebih cepat tapi tidak ada candinya. Jarum jam menunjukkan jam 2 siang, berarti 5 jam perjalanan sudah saya tempuh. Dan saya memutuskan untuk istirahat sejenak sambil memutuskan lewat mana enaknya untuk ke puncak. Setelah istirahat 1 jaman, saya pun memutuskan untuk jalan terus untuk ke puncak. Walaupun tidak ada candinya, namun besoknya saya turun lewat yang ada candinya. Pokoknya tonton terus sampai selesai ya. Jalannya nanjak terus, di kejauhan sana terlihat Gunung Bekel. Beberapa kali saya berhenti untuk melepas lelah. 2 jam sudah saya melangkah, akhirnya sampai juga di puncak Pawitra atau puncak Gunung Penanggungan. Di kejauhan terlihat ada 3 orang yang sudah sampai puncak. Alhamdulillah sampai juga di puncak Gunung Penanggungan. Setelah muter-muter melihat situasi dan pemandangan di puncak, saya segera mendirikan tenda. Saat ini pukul jam 5 sore, jadi perjalanan saya dari base camp Jolotundo sampai puncak Pawitra atau puncak Penanggungan 7 jam perjalanan. Ini mungkin jika sahabat Edelweiss yang mendaki mungkin lebih cepat dari saya. Setelah tenda berdiri, saya pun memasukkan barang-barang dan menatanya. Perlu diketahui puncak Gunung Penanggungan namanya adalah puncak Pawitra. Setelah beres-beres, aku pun istirahat sejenak. Setelah istirahat, saya melaksanakan sholat maghrib dan isya. Sore pun berganti malam, sejenak saya menikmati suasana malam. Setelah itu saya langsung tidur karena sepi. Tidak ada orang sama sekali di puncak Gunung Penanggungan. Jadi saya langsung tidur. Next, ini adalah suasana pagi hari di puncak Gunung Penanggungan. Sangat ramai sekali dan begitu juga cuacanya sangat mendukung sekali. Sambil menikmati matahari terbit, saya masak mie instan dan kopi dan juga foto-foto. Setelah itu berkemas dan turun. Jangan beranjak dulu, masih ada beberapa candi yang belum terekspos karena saya turun lewat jalur yang berbeda dari kemarin. Oke, saatnya kita turun. Ditemani awan yang menyelimuti jalanan, saya tetap melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan 30 menit, akhirnya ketemu lagi dengan candi. Candi ke-6 ini bernama Candi Wisnu dan ternyata jalur ini ramai sekali. Mungkin kemarin saya kebetulan pas sepi, jadi kelihatan sepi. Oke, kita lanjutkan lagi. Candi berikutnya yaitu Candi Guru. Entah kenapa candi-candi yang berada di Gunung Penanggungan via Jolotundo atau Gedung Wudi bersih, indah dan terawat. Nah, kita sebagai pendaki jangan sampai merusak candi-candi yang ada. Naik, kita turun, masih ada candi lagi loh, tonton terus ya. Candi yang terakhir adalah Candi Siwa dengan berlatarkan Gunung Penanggungan di belakang dan di depan Gunung Bekel. Sangat indah sekali, Masya Allah. Sebenarnya di atas ada candi, yaitu Candi Kama. Karena tidak terlihat, jadi jalan terus. Terima kasih sahabat Edelweiss sudah menonton vlog saya solo hiking di Gunung Penanggungan via Jolotundo. Next saya ajak daki lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.